Analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis ada 3. Yang pertama, konsep perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Yang kedua, perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga yaitu modal Insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada 6 komponen dari modal Insani yang akan dijelaskan, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan. Adapun isu-isu strategis kontemporer yang pertama adalah narkoba. Di kalangan masyarakat luas, atau secara umum dikenal istilah narkoba atau nafsa, di mana keduanya istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama, itu tindak pidana narkoba yang membangun kesadaran anti narkoba. Selanjutnya itu korupsi. Korupsi dibagi menjadi beberapa, yaitu sejarah korupsi dunia, sejarah korupsi Indonesia, memahami korupsi, dampak korupsi, dan membangun sikap anti korupsi. Selanjutnya itu terorisme dan radikalisme. Terorisme di dunia ini terorisme bukanlah hal baru, namun selalu menjadi aktual dimulai dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York 2 September 2001 dan sebuah pesawat menabrak pusat keamanan Amerika Serikat Pentagon beberapa menit kemudian. Aksi terorisme yang tak pelak menabrak ketakutan di kalangan berbagai pihak, baik dari pihak Amerika Serikat maupun masyarakat internasional. Sedangkan radikalisme secara etimologis, kata radikal berarti dari radices yang berarti a concerted attempt to change the status quo, David Jerry 1991. Pengertian ini mengidentifikasi term radikal dengan nuansa yang politis, yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Selanjutnya ada yang disebut dengan money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Money laundering bisa juga dikatakan sebagai pencucian uang, sedangkan proxy war itu bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Sebelum terbentuknya NKRI, bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih bersifat kedaerahan, ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan yang menguasai satu wilayah tertentu di Nusantara. Sedangkan kejahatan mass communication atau cybercrime, hate speech, and hoax sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Selanjutnya yaitu teknik analisis isu. Yang pertama adalah memahami isu kritikal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut KBBI, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Isu ada 3, yaitu current isu, emerging isu, dan isu potensial. Current isu artinya isu yang terjadi saat ini. Kemudian emerging isu adalah isu yang sedang berkembang. Kemudian isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Selanjutnya adalah memahami isu kritikal dengan menggunakan teknik terpisah isu, yaitu APKL, aktual, kekhalayan, problematik, dan kelayakan. Dan teknik analisis isu seperti fishbone diagram, mind mapping, analisis SWOT. Yang ketiga itu analisis kesenjangan atau gap analysis, merupakan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan.